Fakultas MIPA ITB, Jalan Ganesha 10 Bandung 40132. Pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Fisika, tahun lulus 1994. S2 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Fisika, tahun lulus 1996. S3 di Tübingen University, jurusan Fisika, tahun lulus 2003. Pengalaman penelitian selama dalam 5 tahun. Yang pertama, investigation of the instrumentality correction factor in freeze treatment planning system for electron beam. Pada tahun 2012, ada exploring electrical coherence volume topography for human brain visual activity detection. Banyak sekali teman-teman semuanya ya. Bapak ini ada kurang lebih dari 60 jurnal penelitian. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya pemateri pagi ini. Selanjutnya, publikasi makalah di jurnal dalam 5 tahun. Yang pertama ada study the sensitivity of dose calculation in freeze treatment planning system using molecular simulation of MIP electron beam. Kedua ada 2-dimension tissue growth model based on Kirkland Granular Cal for Case with Smell Overlap pada tahun 2014. Dan ini juga banyak, ada 20 lebih publikasi makalahnya. Luar biasa sekali ya Bapak ini. Tepuk tangan dong sebelumnya teman-teman semuanya. Kita sapa-sapa dulu ya pemateri kita. Halo Bapak Freddy Haryanto, sudah hadir? Sudah, Kak Firman. Saya sudah on. Dan mohon maaf saya nggak bisa pasang background karena notebooknya tidak mempunyai kemampuan untuk pasang background. Ya Bapak, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, dikarenakan sudah hadir pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Silakan sekali lagi kepada teman-teman semuanya persiapkan alat tulisnya, fokuskan pikirannya ya. Pada hari itu saya persilahkan waktu kepada pemateri. Persilahkan Bapak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk undangannya buat saya memberikan tentang profesi fisikawan medis ini. Namun sebelumnya ke panitia boleh saya dijadikan host karena saya akan pegang sendiri presentasinya, sehingga saya bisa share screen gitu. Mohon maaf. Oke, sudah bisa. Nah, sambil nunggu saya share screen, tadi sedikit perkenalan supaya kita agak cair, nggak usah serius-serius banget. Mohon maaf saya lepas kacamata karena sudah termasuk berumur. Sebenarnya saya pakai kacamata, tapi saya sudah tua, jadi tadi ada dari minus bisa berubah jadi plus positif, sehingga kalau melihat komputer saya harus copot kacamata. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi saya tertarik dengan yang perkenalan dari adik-adik semua, karena yang paling jauh ini ada dari Boston ya, betul ya? Saudari Ani atau siapa? Bentar saya lihat dulu sebentar. Enggak Pak. Oh, enggak. Dari Indramayu. Nah, itu makanya saya menariknya Anda menuliskan dari Boston tapi dari Indramayu. Nah, Indramayu itu adalah kampung halaman saya juga ya. Itu kampung halaman saya juga Pak. Ya, tapi cuma sampai SMA saja. SMP, mohon maaf. SMA saya ke Bandung gitu. Ya. Ya, itu perkenalan di awal. Jadi kalau saya lihat di forum chat tadi ternyata yang paling jauh itu dari Makassar. Nah, apakah slide saya sudah kelihatan? Adik-adik semua? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, oke. Nah, saya sekarang perbesar. Saya kecilkan foto-fotonya dulu semua. Mohon maaf. Lalu saya aktifkan laser pointernya. Ya, di sini kita akan bicara. Mungkin diberi waktu oleh panitia 1 jam. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi kalau lama tolong diingatkan ya. Saya biasanya banyak bicara gitu, itu permasalahannya, banyak ngomong. Nah di sini pembicara kedua, saya kenalnya Pak Ridwan, tapi memang nama depannya Pak Ahmad ya. Nah, saya kenal beliau juga sebetulnya. Saya teringat dengan mungkin kalau Pak Ridwan masih ingat, itu ada istilahnya Pak Ridwan waktu saat kuliah membuat komik fisika. Nah itu yang saya ingat. Oke, itu sedikit pengantar, lalu kita masuk ke materi pembicaraan hari ini tentang profesi fisikawan medis. Ya, tadi sudah diberitahukan ini email saya, WA saya tadi sudah diberitahukan oleh Kang Firman, jadi silakan Anda boleh mengirimkan.
Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini slide pertama ini banyak sekali lambang-lambang apa istilahnya? Institusi ya, suatu organisasi yang pasti kita kenal karena kita dari SD, SMP, SMA itu adalah ini. Ini Kementerian Pendidikan dan sekarang sudah masuk juga dalam Menristek ya, jadi pendidikan dan penelitian. Lalu berlanjut karena kita berhubungan dengan istilah medis, maka kita akan berhubungan dengan suatu kementerian yang lain juga, yaitu Kementerian Kesehatan. Nah, tapi dua ini yang akan mungkin penggabungannya dengan BRIN yang baru, itu adalah kalau BPN mungkin tidak, karena dia suatu lembaga regulasi, karena kita menggunakan biasanya suatu radiasi. Dan radiasi yang kita gunakan bersifat pengion kebanyakannya. Sehingga di sini kita perlu lembaga regulasinya dan suatu ini partner kita istilahnya. Dalam hal ini Batan. Nah, BRIN sendiri Anda pasti sudah pernah kenal gitu di sini. Ini suatu lembaga baru yang tahun ini dan ada beberapa lembaga yang akan melebur di sini. Artinya ada ininya dan salah satunya tadi lembaganya Pak Ridwan LIPI ya. Kalau tahu saya ada di sini juga. Nah, ini semua yang umum dan Anda tahu semua, tapi yang dua ini mungkin nanti Anda bingung. Tapi yang satu sudah ada hint-nya. Kalau Anda mungkin baca, diperbesar layarnya, lihat pojok kanan atas, di sini ada tulisan Aliansi Fisikawan. Nah, ini namanya fisikawan. Kalau fisikawan mirip judul profesi kita, ini adalah seseorang. Tapi nanti yang sebelah kirinya ini adalah Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Fisika Medis. Jadi ini suatu asosiasi yang mengatur bagaimana penyelenggaraan pendidikan fisika medis di Indonesia. Nanti namanya di slide berikutnya akan ada yaitu AIPFMI. AIPFMI. Nah itu. Oke, inilah dari slide pertama saya. Lalu kalau kita selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, kita ingin bicara tentang tadi judulnya, profesi fisikawan medis. Maka pasti kita akan tanyakan siapa sih kita ini? Siapakah fisikawan medis? Apakah saya fisikawan medis? Ya, nanti Anda bisa jawab ya berdasarkan presentasi saya. Mungkin itu kalau ini ada kuis dari presentasi ini, nanti Anda bisa nyatakan apakah saya fisikawan medis? Nah itu suatu pertanyaan yang menarik. Nah dari pertanyaan yang menarik ini sebetulnya kita bisa lihat. Pertama, apa sih fisika medisnya dulu? Artinya bentuk dari suatu bukan orangnya tapi suatu kelembagaan yang menyediakan orang tadi fisikawan medis. Jelas karena ini fisika medis maka hubungannya erat dengan fisika. Dan di sini tadi saya sudah menggambarkan inilah yang saya katakan tadi di depan, Aliansi Institut Pendidikan Fisika Medis Indonesia. Nanti beberapa slide terakhir kita bahas juga ini ada siapa saja anggotanya dan bagaimana kalau yang belum menjadi anggota dan apa hubungannya eratnya dengan melahirkan atau membentuk seseorang menjadi fisikawan medis. Nah, lalu yang penting yaitu dengan topik kita ini adalah siapa fisikawan medis ini. Di sini ada sedikit gambar yang penting dan ini kuncinya. Fisikawan medis itu adalah seseorang ini yang sebelah kiri ini yang bekerja di bidang kesehatan, bukan dokter sebetulnya, tapi dia bertanggung jawab terhadap alat yang akan digunakan baik untuk melihat diagnosa dari seorang penderita atau melakukan penyembuhannya. Tapi dia ini bertanggung jawab terhadap alatnya, tapi terhadap orangnya ini jelas itu dokter. Nah itu tolong penekanannya fisikawan medis bukan dokter ya, bukan salah satu cabang dari dokter gitu. Jadi nanti dokter fisikawan medis itu tidak ada spesialis fisikawan medis. Tapi fisikawan medis itu adalah profesi kesehatan, betul. Nah jadi nanti hubungannya dengan dokter adalah tim sekerja kita. Mirip seperti di sini nanti kalau ada yang namanya perawat tadi, bidan, membantu mereka. Nah, ini asosiasinya ada apa saja? Mohon maaf, di sini asosiasinya ini, fisikawan medis. Ya, namanya Aliansi Fisikawan Medik. Nah, mungkin istilahnya tidak pakai medis, tapi pakai medik Indonesia. Ya.
ini tentang definisi. Lalu kita lihat, Pak, kalau seandainya di luar negeri itu seperti apa? Nah, ternyata di luar negeri ada pengaturannya. Pertama, ini suatu institusi internasional yang didefinisikan sebagai International Organization for Medical Physics. Ini suatu institusi yang membawai organisasi fisika medis di dunia. Nanti pada slide terakhir Anda akan lihat siapa saja yang ada di dunia ini dan bagaimana regionalnya. Karena dibagi regionalnya seperti ada Amerika Utara, Amerika bagian selatan, istilahnya yang di bawahnya Amerika Utara, Amerika. Lalu ada Eropa, ada Asia, ada Timur Tengah, ada Afrika, dan terakhir ada ASEAN, yaitu Indonesia yang masuk. Nah, inilah definisi dari IOM. Menentukan tentang fisika medis, yaitu suatu cabang dari fisika, itu fisika terapan, yang dimana menggunakan pengetahuan pemahaman tentang konsep fisis dan pengembangannya untuk digunakan sebagai pelayanan kepada kesehatan. Pelayanannya itu bentuknya apa? Pencegahan, diagnosa, untuk melihat ada kelainan apa dalam suatu seorang yang dianggap penderita tadi, dan untuk melakukan treatment. Treatment itu adalah untuk penyembuhan, seperti itu. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Ini bahwa fisika medis digolongkan dalam applied physics. Mungkin sedikit saya sharing waktu saya S3. Sebetulnya Jerman itu mengandung memiliki suatu pendidikan yang menarik karena fisikanya itu hanya membagi dalam 3 bentuk. Fisika teori, fisika eksperimen, dan fisika aplikasi. Nah, fisika medis itu masuk dalam fisika aplikasi. Tapi menariknya lagi bahwa profesor yang dari fisikawan medis itu tidak diberikan oleh prodi fisika, tapi diberikan oleh prodi kedokteran. Nah, itu menariknya. Dan beliau bekerja di rumah sakit. Tapi nanti mahasiswa yang di bawah bimbingan beliau untuk baik S1, S2, dan S3, kalau di Jerman tidak ada S1 dan S2, disebutnya itu adalah diplom. Diplom itu setara S2 biasanya disebutkannya. Nah, itu akan bisa melakukan penelitian di rumah sakit. Seperti itu. Nah, tapi saat ini sejak tahun 2000, setelah saya S3 itu tahun 2000 pas, 2010 itu di Jerman ada perubahan. Ternyata pendidikan fisika medis juga dikelola oleh suatu departemen yang namanya Health Science. Nah, itu seperti suatu departemen kesehatan yang mengelola istilahnya pendidikannya ini juga. Nah, itu seperti itu, akan ada banyak perubahan. Nah, satu lagi, ini mohon maaf saya menggunakan yang di Amerika. Mengapa ini menggunakan di Amerika? Karena ini lembaga yang cukup tertua di dalam Asosiasi Fisikawan Medis atau Medical Physics dan cukup terkenal di dunia. Dia boleh dikatakan sebagai acuan yang kita gunakan. Nah, ini singkatannya, dan sama seperti tadi bahwa penerapan bidang fisika di dalam, tapi di sini tidak prevention sebetulnya penekanannya pada diagnosa dan terapi atau treatment, penyembuhan. Nah, itu tentang definisi fisika medis. Nah, ruang lingkupnya saya tunjukkan 3 ini dulu. Mengapa saya tunjukkan 3 ini dulu? Jelas depannya ada kata fisika, tapi yang suku kata kedua atau ketiga ini terkait dengan suatu departemen yang ada di rumah sakit. Radioterapi dikenalnya bukan radioterapi tapi radio-onkologi. Suatu departemen yang menggunakan radiasi, penerapannya banyaknya untuk kanker. Kanker itu dari kata onkologinya. Sedangkan radiodiagnostik itu sebenarnya adalah departemen radiologi. Di situ suatu departemen untuk melakukan diagnosa penyakit menggunakan tadi radiasi. Memang radiasinya di sini ada banyak pengertian. Ada radiasi pengion, itu kalau menggunakan CT scan, ronsen, mamografi, itu pasti menggunakan radiasi pengion. Tapi nanti kalau untuk yang MRI itu menggunakan radiasi non pengion. Dan ada yang menggunakan gelombang suara ultrasound. Tapi dalam ultrasound itu semua dokter biasanya boleh menggunakannya dengan justifikasi yang baik. Contoh dokter spesialis kandungan itu jelas bisa menggunakannya juga gitu.
Tapi untuk yang tadi CT scan, MRI itu biasanya di bawah radiologi, sehingga pendidikannya dokter spesialis radiologi. Nah, yang terakhir ini kedokteran nuklir. Dalam bahasa Inggrisnya nuclear medicine. Nanti Pak, apa bedanya sih Pak? Ini radiasi dengan nuklir, bukannya nuklir yang di sini juga penggunaannya radiasi. Nah, tapi kalau Anda pernah belajar fisika modern, minimal Anda pernah ingat kalau kata-kata radiasi yang di atas ini penggunaannya itu adalah dari konsep bahwa sumbernya adalah dari atom. Kalau atom itu artinya atom yang mengalami suatu perubahan atau tumbukan dan sebagainya sehingga menghasilkan sinar X. Tapi dalam kedokteran nuklir ini bicaranya tentang sumber radiasi yang berasal dari nuklir, dari inti atom. Sehingga nanti kalau ada bicara di sini ada menggunakan gamma, itu sama aja dengan menggunakan foton atau menggunakan X-ray. Karena sama-sama foton sebetulnya. Nah, seperti itu. Jadi ini semua ada di rumah sakit juga. Nah, tapi selain ini, kita tidak bercimpung tentang ini saja, tapi beberapa topik yang lain ini. Proteksi radiasi ini menarik karena terkait bukan hanya nanti di dalam perancangan ruangannya juga, tapi ini bisa ke industri juga. Optika biomedis ini cukup menarik. Ini nanti dari sisi fotonik, belum lagi dari beberapa bidang yang lain. Ini perkembangan ACVT dan AACT ini dikembangkan oleh Pak Warsito, suatu tools yang menarik untuk diagnosa maupun terapi, walaupun perlu kajian lebih dalam, karena segala sesuatu yang diterapkan kepada manusia untuk kesehatan itu harus ada uji klinik dan uji yang diproses yang harus diperhatikan. Itu tidak mudah. Lalu ini pengukuran fisiologi terkait dengan karakteristik dari tubuh kita, dan ini bisa menggunakan konsep gelombang listrik atau gelombang magnet. Ya, jadi ini kalau ini sebenarnya listrik saja semua, ini masih elektro. Tapi kalau begitu kita masuk dalam neurologi, ini suatu kajian yang lebih luas lagi ke depannya untuk futuristik. Ini menarik, memanfaatkan suatu konsep, yaitu konsep elektromagnet dan magnetiknya. Jadi sebenarnya konsep elektromagnetik. Untuk mengenali radiasinya kita menggunakan EEG, untuk memberikan dampak kepada tubuh kita kadang kita bisa menggunakan ini magnetiknya, MEG-nya. Dan kalau Anda pernah belajar baca-baca tentang brain interface, itu suatu kajian ke arah neurologi dengan memanfaatkan tadi konsep elektromagnetik. Dan yang terakhir ini audiologi. Ini dikembangkan juga di dalam fisika medis, tapi yang utama 3 tadi di atas ya. Nah, lalu tentang fisika medisnya, fisika one medisnya, ini apa? Ini secara IOM adalah, lihat, bukan hanya pendidikan, tapi juga ada suatu pelatihan, suatu yang memiliki istilahnya adanya kompetensi dasar, keahlian yang dasar yang harus dimiliki oleh seseorang terkait dengan profesinya. Nah, di sini masih umum disebutnya klinikal di rumah sakit yang bekerja di institusi pendidikan maupun di lembaga penelitian. Tapi kalau Anda perhatikan lebih detail lagi di bagian ini ya, ternyata ini bahwa medical physicist yang bekerja ini di lingkungan rumah sakit yang merah bawah ini, itu harus ada tambahan sebetulnya. Berbeda dengan yang di akademik mungkin dan di institusi. Mengapa? Karena di seorang nanti fisikawan medis yang memang betul-betul bekerja di rumah sakit, itu ada suatu orang yang mempunyai tanggung jawab selain dia memahami fisika, juga memahami hal lain. Nah, nanti kita akan lihat standar fisikawan medis di Indonesia seperti apa. Ini di Amerika. Di Amerika sudah nampak lebih jelas. Di sini memiliki suatu kompetensi dasar yang bisa bekerja secara independen, mandiri di dalam subbidang yang medical fisik tadi, yaitu ada radioterapi, diagnostik, dan kedokteran nuklir. Nanti kalau saya takutnya, ini saya banyak ngomong, tiba-tiba jaringan saya jelek. Kalau Anda ada yang saya keluar dari Zoom, saya nggak melihat, tolong diingatkan ya lewat WA panitia.
Karena ada satu kejadian saya ceramah kayak gini panjang lebar, tiba-tiba saya baru sadar loh kok saya udah dikeluarkan karena jaringan saya keluar gitu. Baik Pak, siapa? Oke, terima kasih Kang Firman ya. Siapa? Nanti ya saya lanjutkan lagi. Nah, ini banyak ngobrol jadinya. Ayo, Mas. Definisi fisika medis di Indonesia apa? Nah, ini tolong diikuti. Saya nggak akan menanyakan nanti undang-undangnya tahun berapa, saya sendiri nggak pernah hafal, kecuali saya tinggal waktu presentasi tinggal lihat. Yang pertama ini menarik, sejak tahun 2014 fisikawan medis itu sudah masuk sebagai suatu tenaga kesehatan. Dalam rumpun beberapa kajian yang lain, ada elektromedis, ini yang berhubungan dengan instrumentasi lebih banyak kan. Nah, ini ada yang sedikit berhubungan lebih erat dengan apa ya? Dengan kita. Ini radiografer, artinya suatu seorang yang bagaimana menggunakan alat-alat. Loh Pak, bukannya yang menggunakan itu adalah fisikawan medis. Hati-hati dulu. Nanti fisikawan medis itu bukan hanya bukan penggunanya, bukan yang menggunakannya, tapi yang menjamin bahwa alat itu layak digunakan. Nah, itu poin penting, nanti akan ada lagi di belakang penekanannya. Lalu ada radioterapis. Ini biasanya tergolong dalam bisa radio onkologi dokternya. Tapi dalam hal ini radioterapis ini biasanya dosimetri dan sebagainya. Lalu ini ada ahli teknologi laboratorium medik dan ortotik protestik. Ini seperti kayak kalau Anda ingin ada apa kecelakaan lalu kehilangan salah satu tangan, ini ada suatu istilahnya tenaga kesehatan yang merancangkan bagaimana perancangan lengan buatan. Ya. Nah, ini profesi-profesi, tapi di sini fisikawan medik termasuk dalam ini. Nah, lalu berdasarkan dari dua lembaga ini, kita mendefinisikan bahwa fisikawan medis itu minimal profesinya itu adalah KKNI. KKNI ini Standar Nasional Pendidikan Indonesia, disebutnya level 7. Pak, kami nggak pernah dengar ini. Oke, sebentar, saya tunjukkan gambar ini. Nah, gambar ini bicara tentang pendidikan akademik yang sebelah kiri, artinya pengembangan keilmuan, dan ini pendidikan keprofesian atau keahlian. Di sini akan ada apa saja. Jadi sebetulnya kalau fisikawan medis itu unik. Sisi akademiknya itu sampai dengan S1 ini nanti adalah fisika. Tapi diharapkan setelah lulus fisika nanti mengikuti suatu pendidikan profesi di sini, di sebelah kanan ini, maka dia akan mencapai level KKNI 7. Dan itulah yang boleh istilahnya dikatakan layak bekerja di rumah sakit. Sebagai intermezzo, harapan kami di luar negeri, supaya standar dengan sama dengan luar negeri, kami pengennya tadi dari S2 gitu. S2 baru mendapat pendidikan profesi. Namun, karena melihat bahwa di Indonesia, semua pendidikan atau tenaga kesehatan yang didefinisikan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, itu selalu dari S1-nya. Contoh dokter. Dokter itu SCAT. Setelah SCAT, dia akan mendalami profesi. Baru setelah itu mendapat dokter umum istilahnya. Setelah itu baru dia lanjut ke spesialis. Di spesialis akan ada gitu sebetulnya. Nah, nanti kami tadi S1 lulus dan mengikuti suatu pendidikan profesi, sebetulnya nanti ini akan kita lihat adakah pendidikan profesi di Indonesia ataukah selama ini masih diklat. Nanti kita akan diskusikan juga. Baru ini disebutkan sebagai ini level 7 harapan kami, dan ini awal masuk. Nanti Anda lanjut lagi pendidikan S2-nya, karena tidak ada S2 terapan. S2-nya ini S2 tadi fisika medis atau fisika. Lalu Anda ikut pendidikan lagi di sini untuk mendapatkan spesialisnya, maka nanti Anda sebutnya fisikawan medis spesialis. Level 8, dan nanti yang terakhir yang paling tinggi level 9. Biasanya di dalam keprofesian level 9 setara dengan level 9 di sini S3, tapi nanti akan Anda boleh dapat gelar profesor kalau dianggap itu sebagai contoh kalau peneliti sebutnya peneliti utama. Nah, tapi di kita fisikawan medis itu level sampai mungkin profesor fisikawan medis di rumah sakit belum ada ya. Di Indonesia levelnya baru sampai tahapan S2. Fisikawan medis di rumah sakit sudah ada. S3 fisikawan medis di rumah sakit belum ada. Nah, ini ya saya lanjutkan lagi supaya ini ya, jadi AFISMI yang asosiasi fisikawan medisnya dan
asuransi pendidikannya mendefinisikan ini lulusan pendidikan profesi fisika medis atau ini lulusan S1 fisika fisika, dan mengapa di sini ada tambahan teknik nuklir. Nah, ini menurut sejarahnya memang ada di UGM, itu yang mengembangkannya bukan fisika tapi teknik nuklir. Jadi satu-satunya teknik nuklir yang diperhitungkan di dalam fisika medis itu adalah teknik nuklir yang ada di UGM. Tapi semuanya baik fisika maupun teknik nuklir ini peminatannya adalah fisika medis. Ditambah dengan tadi pendidikan profesi idealnya. Namun pendidikan profesi yang untuk fisika medis itu belum terbentuk sehingga kita membuatkan diklat profesi di sini. Jadi kata merah ini tolong ditekankan adalah periode transisi. Nah, namanya periode transisi, Anda perlu ingat itu ada waktunya. Ya, tidak akan selamanya diklat. Ya, nanti akan ada pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi tadi sama seperti dokter. Kalau ada yang dokter tidak familiar dengan kalian, Anda pernah dengar apoteker, biasanya dari prodi farmasi. Nah, itu juga pendidikan profesi. Mungkin kalau di sosial, pendidikan profesi itu notaris, dari sarjana hukum menjadi seorang notaris harus pendidikan profesi juga. Nah, seperti itu. Ini konsep pendidikan dan training fisika medis di Indonesia. Jadi kalau dari masuk ini sarjana tadi fisika, teknik nuklir ini kita hanya di UGM yang di ininya. Lalu masuk profesi training, tapi ini sebenarnya ingin akan adanya adalah pendidikan profesi, biasanya berkisar antara 6 sampai dengan 12 bulan. Lalu ini akan menjadi fisikawan medis. Dan di sini ada suatu istilah mungkin yang tidak pernah Anda dengar, STR. Sederhananya, STR itu surat tanda residensi, artinya surat tanda di mana Anda layak untuk bekerja di rumah sakit. Yang dikeluarkan oleh suatu komisi tenaga kesehatan Indonesia di bawah Kemenkes. Jadi kalau Anda nggak punya ini, Anda melamar di rumah sakit, walaupun Anda katakan mungkin pakar sekali, tapi tidak ada pengakuan STR-nya, Anda tidak bisa bekerja. Fisikawan medis dari luar negeri juga pun tidak bisa kalau dia tidak punya STR yang berlaku di Indonesia. Ini yang mengatur sebetulnya. Nah, nanti untuk yang spesialis yang ini, dari S2, Magister Fisika Medis, masuk ke sini. Dan di sini ada nanti levelnya bukan fisikawan medis biasa saja, tapi fisikawan medis berkualifikasi atau fisikawan medis spesialis, istilah umumnya. Tetap nanti akan diterbitkan STR-nya juga di sini. Nah, yang perlu diingat, semua ini adalah pendidikan profesi. Pendidikan akademik di sebelah kiri ini, sampai dengan doktor. Nah, di sini secara internasional, ini selalu didengungkan bahwa medical physicist itu adalah tenaga kesehatan yang profesional, yang diakui oleh biasanya Kementerian Kesehatan. Dan di Indonesia, tadi kita sudah senang, sejak 2008, Kemenpan, sebenarnya 2014 tadi Kemenkesnya, 2008 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara sudah mendefinisikan juga tentang jabatan fungsional fisikawan medis, yaitu ada 2, ini ada 3, pratama, madya, dan utama. Pengennya, ini sedang diusulkan, mudah-mudahan pada tahun yang sekarang, ini sudah 10 tahun lebih, akan ada bisa sampai dengan ahli utama. Nah, ini tentang tadi siapa, bagaimana konsep pendidikannya, bagaimana itu fisikawan medis. Mungkin sedikit cerita, kalau saya katakan di luar negeri itu ada sesuatu yang menarik. Contohnya tadi di Amerika, fisikawan medis itu kadang-kala dipandang itu biasanya pendidikannya cukup tinggi sampai dengan S3 mereka menerimanya. Dan S3 yang boleh nanti mengikuti residensi di rumah sakit untuk pendidikan fisikawan medis, itu biasanya S3 yang bebas dari mana saja. Ada satu kakak kelas saya angkatan 90, kakak kelas saya angkatan 89,
dia sebenarnya dari latar belakang S1 teori, S2 teori, S3 teori. Teorinya teori dengan gabungan dengan high energy fisik komputasional. Memang S2 dan S3-nya beliau di Amerika, tapi setelah lulus, dia mengikuti jalur residensi pendidikan di rumah sakit selama kurang lebih setahun 2 tahunan ya. Dan menjadi fisikawan medis. Nah, tapi menariknya pendidikan di sana diatur sudah cukup baik sehingga pendidikan yang dilaksanakan di rumah sakit itu mereka adalah sudah sebagai karyawan juga. Nah, itu. Jadi sudah mendapat gaji istilahnya, penghasilan. Kalau di kita, nah itu kita masih dalam proses ke arah sana. Karena biasanya rumah sakit tidak punya dana untuk menggaji, jadi tetap melalui pendidikan yang profesi. Oke, terkait dengan waktu mudah-mudahan masih ada, kita lihat standar, tapi untuk standar profesi ini hanya gambaran bagaimana mengaturnya. Di sini ada internasional, ini ada IAEA sudah mendefinisikan aturannya supaya standarnya seperti apa. Ini kalau dari buku tadi bisa di-download. Nanti Anda kan bisa minta judulnya, tinggal ketik judul buku tersebut dengan katakan tambah IAEA, Anda dapat bukunya. Di sini apa saja yang perlu dipelajari. Contoh di sini radiation therapy, lalu ada medical imaging, apa saja yang dipahami, lalu kaitan dengan safety-nya yang Anda harus pahami. Ini terkait dengan apa kalau definisinya menjadi yang qualified, yang spesialis tadi. Jelas kemampuan profesinya lebih tinggi dibanding yang tadi yang awal, fisikawan medis saja. Beberapa hal yang perlu diingat, ini ada kode etik yang akan ditambahkan, dan di sini ada hubungan juga dengan konsep pengukuran dosis ya. Apa tanggung jawabnya dan kemampuan dasar apa yang dimilikinya. Anda perlu tahu juga. Nah, secara sederhana bahwa medical physics ini role-nya seperti apa secara internasional itu ini. Menjamin bahwa suatu alat itu sudah terkalibrasi, secara konsep perhitungan dosisnya dipahami, dan QA, quality assurance, termasuk dalamnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam quality controlnya, itu harus dilaksanakan oleh kita, medical physics, bukan oleh yang memakai tadi radiografer. Disinilah itulah partner kita nanti di rumah sakit. Ini diagnostik sama calibration dosimetry QA. Jadi kalimat calibration dosimetry QA ini ada. Memang nanti agak pengertian dosimetri pada terapi ini terkait dengan dosis yang diberikan kepada pasien sehingga memberikan dampak kesembuhan. Sedangkan dosimetri pada diagnostik adalah suatu dosis yang perlu dipertimbangkan sehingga pasien yang melakukan diagnosa tadi mendapatkan dosis yang serendah mungkin sehingga tidak menimbulkan efek sampingan. Nah, itu poin-poin yang nanti lebih detailnya. Ya, bagaimana kalau di nasional? Nah, kalau Anda ini menarik sekali, ternyata selama COVID ini ada berkah buat kita, yaitu di mana ada suatu pengaturan oleh Kemenkes tentang siapa itu standar fisikawan medis di Indonesia. Ini tahun 2020. Dan di sini sudah didefinisikan bahwa dalam buku tersebut itu akan ada tentang standar kompetensi yang harus dimiliki oleh fisikawan medis dan kode etik profesinya. Karena ini terkait dengan bidang kesehatan tadi, berhubungan dengan pasien. Ada kode etiknya. Kalau Anda ada yang tertarik, ada waktu senggang, kembali lagi buku ini bisa di-download dan Anda bisa baca-baca. Pasalnya cukup banyak, halamannya cukup banyak. Saya sendiri tidak pernah menghafalnya, sehingga saya coba mengambilkan beberapa poin dari buku ini. Yang poin pertama ini sudah dimasukkan tadi setara bahwa fisikawan medis adalah lulusan sarjana fisika, teknik nuklir. Tapi tadi teknik nuklir di sini tanda kutip, teknik nuklirnya biasanya UGM yang mempunyai teknik nuklir saat ini, dan peminatannya adalah fisika medik. Lalu lulus program pendidikan profesi. Nah, ini yang agak sedikit ini mungkin karena pendidikan profesinya belum ada, maka ini kadang-kadang disetarakan dengan diklat tadi. Mirip, tapi nanti Pak, apa bedanya pendidikan profesi dengan diklat? Pendidikan profesi itu biasanya suatu yang nanti mendapat ijazah
Kalau diklat itu hanya mendapat sertifikat. Tapi programnya, isinya kita buat hampir sama. Pak, mengapa tidak langsung profesi? Itu proses pendiriannya cukup rumit, tidak sederhana seperti membuat diklat. Ya, nah itu sederhananya penjelasannya. Sedangkan kita membutuhkan secepatnya bahwa Physical One Medis-nya itu memiliki tadi R. Nah, ini lalu ada poin ketiga, ini pelatihan profesi yang disetarakan dengan tadi pendidikan ini. Ya, ini yang perlu ditekankan oleh kalian. Lalu ini tentang di buku itu kompetensi intinya, lalu dari kompetensi itu inti tersebut dijabarkan menjadi kompetensi komponennya apa saja, dan nanti ada satu poin-poin kemampuan yang diterapkan pada akhir pembelajaran. Nah, ini semua nanti akan menjadi materi di pendidikan profesi yang melatih mereka, dan juga menjadi suatu kajian untuk menyelenggarakan tadi pendidikan akademiknya, supaya menunjang dalam waktu setahun dia bisa menguasai sehingga bisa memiliki kompetensi inti ini. Ini kompetensi intinya. Kalau Anda perhatikan sederhana, sebetulnya di sini bentar saya pakai pen sebentar supaya saya yang ini. Nah, ini terkait dengan semua bidang keilmuan, hard skill istilahnya. Sedangkan yang sisi kanan warnanya beda supaya agak sedikit ada gambar. Pakai yang blue. Nah, ini yang biru ini soft skill sebetulnya. Walaupun Anda sudah dilatih saat pendidikan akademik, tapi nanti dalam pendidikan profesi ini perlu diperhatikan juga. Ya, jadi dalam kompetensi itu tidak mengatur hanya keilmuannya saja, tapi juga ini. Nah, itu yang poin dari slide ini yang ingin saya tekankan ke kalian. Sedangkan nanti untuk kalau kita perhatikan tentang standar yang dari buku tadi telah dibuat oleh Kemenkes, maka asosiasi sebetulnya sebelum buku itu dibuat kami sudah melakukan. Dari 2017 ada suatu keputusan dari AFISMI terkait dengan standar masing-masing bidang. Ini radioterapi, ini kedokteran nuklir, dan ini diagnostik dan intervensional. Jadi buku tadi sebetulnya kalau dilihat dari cerita sejarahnya berdasarkan dari informasi yang kami berikan. Artinya kami berikan di sini adalah dari AFISMI. Seperti itu. Nah, jadi pembagian tugas fisikawan medis, contoh di sini standar fisikawan medis ini, misalnya ini fisikawan medis untuk di bidang radioterapi. Kalau fisikawan medis untuk yang level pertama itu hanya memahami tentang radioterapi dengan pesawat Cobalt, lalu dengan pesawat Linek tapi kemampuan 3D, berahi terapi 2 dimensi saja. Tapi begitu yang spesialis lebih ini, maka untuk radioterapi untuk bidang radioterapi ini Lineknya bukan hanya kemampuan 3 dimensi konvensional, tapi sudah melakukan dengan lanjut ini teknologi yang terbarukan gitu. Ada namanya EMRT, VMATS, stereotaktik, ada gamma knife, berahi terapinya bertingkat menjadi 3D bukan 2D. Cyber knife ini konsepnya sama menggunakan Linek, tapi menarik sinar yang digunakannya lebih dari 5 buah, bisa sampai ada 100 buah sinar menuju ke suatu titik target yang disinari. Lalu ini pengenalan yang teknologi terbaru, yaitu menggunakan bukan hanya foton dan elektron, tapi ini proton. Proton itu adalah suatu partikel berat, tapi efeknya menarik untuk terapi. Nah, ini contoh membuat beda antara fisikawan medis dasar dan fisikawan medik spesialis. Ya, standar profesi ini juga, ini hanya pengulangan tadi sudah ada, dan ini di gelar profesi ini tidak perlu saya berikan lagi. Itu tadi tentang standar. Nah, bagaimana ini sekarang perkembangan dan kebutuhan fisikal medis di Indonesia? Inilah gambaran negara kita, cukup luas. Ini yang kita perhatikan perkembangannya. Kalau Anda perhatikan dari 1960 sampai tahun 2000, ini menarik sebetulnya.
ceritanya fisikawan medis. Yang banyak bekerja fisikawan medis saat ini itu bicara dari standar sebelumnya, di mana pendidikannya bisa berlatar belakang dari pendidikan Undip itu menyelenggarakan pendidikan istilahnya pendidikan profesi istilahnya D4. Nah, itu awal pertamanya dulu. Sedangkan yang S1 itu semuanya masih dalam bau fisika. Nah, D4 yang dikelola oleh Undip itu sebenarnya berada di bawah prodi fisika juga. Ya. Jadi itu awal pertama kali. Baru setelah tahun 2000, jadi sebelum ini baru dia laksanakan tentang pelatihan-pelatihan tadi, tapi belum terstruktur. Ini hanya pada langsung di tempat saat Anda diterima bekerja sebagai fisikawan medis di rumah sakit. Dan itu pun pengakuan Anda bukan fisikawan medis, masih tergabung dalam tenaga tenaga di luar tenaga kesehatan. Mungkin kalau dalam dunia akademik ada tenaga akademik dan ada non akademik. Nah, itu masuk dalam tenaga non kesehatan. Atau maupun kalau mau digabung masih dalam masuk ke radiografer tadi. Seperti itu. Lalu baru setelah tahun 2007 ada program bantuan dari IAIA, dilaksanakanlah pertama pendidikannya, konsep latihannya dan sebagainya, sehingga baru pada tahun 2016 dilaksanakan pilot ini. Ya, baru dilaksanakan proses pertama kali adanya pendidikan diklat tadi atau training tadi. Di sini kita bekerjasama dengan IAIA yang mensupport kita, dan kita bisa ada partner kita dari luar negeri yang datang, yang memberikan pelatihan juga dan bekerjasama dengan kita mengadakan untuk suatu pendidikan diklat spesialis tadi. Nah, 2018 baru kita adakan sendiri untuk tadi diklat selama 6 bulan atau 12 bulan. Nanti apa bedanya yang 6 bulan dengan 12 bulan? Yang 12 bulan itu sebenarnya ada suatu matrikulasi sebetulnya. Nah, ini sejarahnya, dan ini saya ambil dari dokumen dari UI. Untuk anggota, berdasarkan informasi dari AFISMI, kalau Anda nanti lihat ini websitenya, Anda bisa datang atau bisa kunjungi. Untuk saat ini, masih sekitar kalau Anda lihat, ini 633, tapi yang terregistrasi artinya 509, jadi walaupun sudah mendaftar secara elektronik, tapi terregistrasinya belum. Tapi yang secara klinik, ini 445. Tapi secara klinik dan mempunyai STR, ini masih ada 218. Artinya apa? Ada beberapa tenaga fisikawan medis yang di rumah sakit yang belum memiliki STR, dan itulah tanggung jawab kami, baik AFISMI maupun FMI, untuk ini membuat yang 445 ini memiliki STR juga. Dan juga nanti untuk yang terregistrasi ini mungkin ada yang belum bekerja di rumah sakit. Saya pribadi, saya anggota AFISMI ini, tapi saya tidak bekerja di rumah sakit. Dan satu hal lagi, karena saya tidak bekerja di rumah sakit, STR tidak saya perlukan. Tapi nanti kalau saya melakukan pendidikan, mungkin saya perlu STR juga. Sehingga nanti sama seperti kalau seorang akademik ingin mengajar profesi keinsinyuran, maka dia harus mengikuti pendidikan profesi keinsinyuran. Seperti itu. Nah, jadi lihat ini jumlah fisikawan medis saat ini. Lalu kita lihat kondisi rumah sakit yang di Indonesia. Total ini sekitar ada 3.800 ditambahkan dengan klinik. Lalu dari 3.800 ini tidak semuanya mempunyai fasilitas tadi. Yang mempunyai fasilitas radiologi itu ada lebih dari 2.000, tapi tidak semuanya punya ini. Lalu yang intervensional hanya ada 120. Kedokteran nuklir ini yang paling sedikit 17. Pusat radioterapi cuma 49. Jadi kalau Anda ingin menjumlahkan kebutuhan fisikawan medis di Indonesia, ini tinggal 2.000 tambah 120 tambah 17 tambah 49. Berarti sekitar mendekati 2.300-an ya, atau 2.200 lah. Lebih dari 2.200 dengan asumsi satu fisikawan medis satu rumah sakit. Tapi itu belum menjamin juga sebetulnya. Karena kadang-kala pusat radiologi dia mempunyai beberapa alat CT scan, maka dari situ kebutuhan fisikawan medisnya perlu banyak.
Nah, apa yang terjadi dengan data yang tadi Anda perhatikan, maka nanti sebelum lihat data tadi, kita lihat sebaran ini kedokteran nuklir, 7 itu ada di mana saja. Yang paling cukup besar itu ini ada di Jawa Barat, yaitu di RSAS, itu Pusat Kedokteran Nuklir di Indonesia ya, terkenalnya. Ini beberapa perkembangan fasilitas yang ada di Indonesia. Lalu ini radioterapi yang ada di Indonesia, lumayan cukup banyak. Nah, berdasarkan survei tadi, Bapeten, ini suatu badan regulasi yang menerbitkan izin tentang penggunaan alat radiasi tadi, maka kebutuhannya seperti ini. Memang lebih sedikit dari total. Di sini kurang lebih di Jawa dan Bali itu perlu 1.100, di Sumatera 200, di Papua 200, tapi ditambah untuk yang terapinya 60, berarti sekitar 1.560-an. Padahal tadi anggota AFISMI cuma, kalau kita hitung ya oke lah, anggaplah 500. Maka kadang-kadang masih ada satu fisikawan medis bekerja di 3 lokasi, itu masih diperbolehkan karena kebutuhannya yang istilahnya fisikawan medisnya yang kurang. Nah, itu gambarannya. Lalu pendidikan akademiknya sendiri, ini S1. Nah, ini anggota AIP-FMI, ini hanya ada ini sebetulnya. Ada 11, di mana ini 5 ini pendiri, dari UI sampai dengan Unhas, ini pendiri. Lalu UGM, UNER, ITS, UKSW, UNUT, dan UNAS ini baru bergabung. Lalu ada yang sudah bergabung swasta dalam proses pembinaan. Ini ada di Tangerang kalau tidak salah. Unsyah, Unpar, lalu yang ada di Lambung Mangkurat yang di Kalimantan sedang menjajaki proses audensi dengan AIP-FMI untuk mempunyai istilahnya terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan fisika medis untuk S1. Bukan pendidikan profesi ya. Nah, itu perlu penekanan. Ini pendidikan akademik, pendidikan S2 fisika medis UI dengan 3 peminatan. UI sudah mempunyai nama sendiri, dan ini baru tahun 2019 rasanya. Sebelumnya itu masih tergabung dalam fisika, tapi setelah itu fisika UI mempunyai 3 prodi kalau tidak salah S2 fisikanya, yaitu S2 fisika umum yang itu termasuk dalam teori, lalu S2 fisika medis, lalu ada S2 fisika material kalau tidak salah. Jadi ada 3. Malah ada 4, tapi di UI mohon maaf geofisika itu sudah prodi sendiri ya, bukan masuk ke fisika. Nah, lalu S2 fisika saja, tapi dengan peminatan fisika medis. Di sini ada ITB, Undip, UB, ITS, dan Unhas. Sebetulnya kalau di S2 di ITB pun ada yang baru berdiri, itu S2 Sains Nuklir dan Rekayasa Nuklir. Itu pun terkait dengan fisika medis juga. Nah, ini pendidikan S3-nya. Nah, ini adalah semua pendidikan akademik. Kalau ada yang tertarik dengan pendidikan profesi, nah, kita baru punya hanya embrio, dan inilah pelatihan-pelatihan tadi yang saya bilang diklat. Diklat itu pelatihan, hanya mengeluarkan sertifikat. UI cukup banyak dari tahun 2018, Undip baru mulai tahun ini, Unhas baru mulai tahun ini, UB ini akan baru rencana buka, dan UB ini akan bekerja sama dengan 2 universitas lainnya di Jawa Timur, yaitu ITS dan UNER. Kami ITB berencana, tapi kami berencana bukan untuk yang di Jawa Barat, tapi kami berencana sebenarnya untuk Indonesia yang berada pada daerah 3T. Ini selalu permasalahan pendidikan profesi kesehatan. Banyak konsentrasi pendidikan kesehatan itu orang-orang yang mempunyai tadi pendidikan profesi kesehatan itu konsentrasinya di Pulau Jawa, paling sedikit di Pulau Sumatera. Tapi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu pasti masih sedikit, masih diperlukan banyak sekali. Dan ini di profesinya sendiri untuk S1 lanjutan dari setelah S1 ini Undip, tapi ini pun masih berproses, belum buka. Mudah-mudahan semester 2, artinya semester 2 itu tahun depan 2022 itu Undip sudah memulai pendidikan profesi. Tapi tadi
ini pun jumlah peserta yang diperbolehkannya hanya sedikit. Padahal peminatan cukup banyak. Contoh pelatihan fisikawan medis di Undip itu yang mendaftar ada sekitar 150 peserta, tapi yang diterima cuma 15. Jadi 1:10. Mengapa kami menerima sedikit? Karena kembali lagi rumah sakit yang menyelenggarakannya itu, karena pendidikan ini adalah pendidikan di profesi untuk rumah sakit, maka harus ada istilahnya rumah sakit yang memberikan pendidikannya. Sama kayak dokter, pendidikan dokter untuk profesi dokter itu tidak dilakukan di sekolahnya, tapi dipendidik di rumah sakitnya, sehingga dokter itu sudah punya pengalaman sebelum dia terjun langsung nantinya. Yang spesialis malahan baru ini bekerjasamanya bukan dengan AFISMI, ya bekerjasama dengan AFISMI pasti, tapi dibantu dengan IAEA ini, lembaga internasionalnya ini. Nah, ini semua gambarannya setelah bicara cukup lama tentang tadi apa itu pendidikannya, apa itu standarnya sudah ada. Nah, ini tentang organisasinya. Saya ingin menekankan supaya Anda ada wawasan gambaran bagaimana peran kita di Asia dan bagaimana kondisi fisikawan medis di ASEAN dulu saja. Ini ASEAN Medical Physics, ada organisasinya dan tiap tahun kita bisa ada pertemuan, tapi selama pandemi ini maka kita melakukannya secara online. Kalau Anda tertarik, Anda bisa ikut juga. Tahun ini sebenarnya akan dilaksanakan di Phuket di Thailand, tapi tadi dilakukan bisa secara online juga. Anda kalau tertarik bisa ikut, tinggal ketik si form meetingnya. Biasanya si form meetingnya itu F-nya ini federationnya diganti dengan C. Nah itu, ini apa saja yang terdiri? Negaranya ini ada 10 ya kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana di sini ada yang di radio onkologi, ini radioterapi, ini radiodiagnostik, nuclear medicine, lalu ini others discipline, ini beberapa yang tidak terlibat di sini di ketiga bidang ini. Yang muncul itu banyaknya di Malaysia, di Filipina, dan di Singapura. Di Indonesia tidak ada rata ini. Total itu hanya ada baru 1.600. Tapi kalau Anda perhatikan dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia dengan di negara yang contoh kita ambil yang paling banyak saja di sini, ini Thailand 450. Bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan jumlah penduduknya, kita masih kekurangan cukup banyak gitu. Dengan Malaysia yang ketiga, ini jumlah fisikal medisnya cukup banyak 342. Tapi walaupun dia ketiga, tapi kalau dibanding dengan jumlah penduduk, nanti rasio yang di Indonesia ini cukup sangat kecil sekali gitu. Jelas rasio yang paling tinggi ini Singapura kalau dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, itu yang menunjukkan bahwa perkembangannya. Dan tadi untuk kalian, kalau kalian ingin mengerjakan fisikawan medis di luar negeri, ya Anda harus punya sertifikasi secara luar negeri. Nah, sertifikasi luar negeri nanti ada yang mengatur. Ya, ada satu mahasiswa saya bekerja fisikawan medisnya awalnya memang di Indonesia, tapi begitu ada peluang dia pindah ke Singapura. Tapi begitu sudah pindah ke Singapura, dia melihat peluang pindah ke New Zealand. Ya, jadi ada satu fisikawan medis yang orang Indonesia yang bekerja di fisikawan medis di New Zealand. Jadi terbuka kesempatan untuk di luar negeri, tapi harus ada pendidikan tadi. Kalau Anda punya sertifikat tadi itu lebih istilahnya lebih mempunyai makna berarti gitu. Nah, ini secara dunia tadi kalau kita banding, ini Amerika dan Kanada itu mempunyai asosiasi masing-masing. Lalu ini Amerika Selatan di sini, Eropa, lalu ini Afrika, Middle East, lalu CIFOM, ASEAN. Tapi dalam ASEAN ini ada Asia, AFOM. Tapi AFOM ini Asia dan Oceano. Mohon maaf, ini Australia, gambarnya kelihatan di bawah ya. Masuk dalam ini, AFOM ini. Jadi kalau Anda totalkan, ya jumlahnya sebesar ini, fisika medis di dunia. Ya, ini slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian. Mungkin sesi pertanyaan nanti ya setelah sesi Pak Ridwan tadi. Saya kembalikan lagi ke Kang Firman. Kang Firman, itu presentasi dari saya.
Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Beliau ini tidak salah ketika penelitiannya juga banyak, lebih dari 60, jurnalnya banyak. Wah luar biasa sekali ya Bapak ini ya teman-teman semuanya. Nah tahan dulu ya teman-teman semuanya terkait pertanyaan ataupun kepo-kepo nanti terkait materi yang diutarakan tadi beliau. Nanti tahan dulu karena untuk pertanyaan akan kita diakhirkan nanti ya. Tapi Bapak sedikit ingin bertanya Pak dari saya khususnya sebagai moderator, maaf karena saya di sini notabene pendidikan Pak di Institut Pendidikan Indonesia, ingin bertanya sih Pak terkait ketika berbicara hari ini tentang fisikawan medik ya Pak, di lapangan sana masih kurang peminatnya, sedangkan yang dibutuhkan itu sangat besar, sangat dibutuhkan untuk fisikawan medik ini. Yang menjadi pertanyaan Pak, apa dampak yang terjadi apabila kekurangan fisikawan medik, sehingga ketika di situasi pandemi seperti ini, apa dampak yang terjadi ketika fisikawan medik ini berkurang gitu Pak? Oke, sebetulnya tadi sudah nampak sekali jelas memang berkurang, sehingga tapi kami tidak juga membuka pendidikan atau artinya proses pemberian STR tadi secara sembarangan, karena ini mengatur apa istilahnya proses berhubungan dengan manusia gitu. Tetap dijaga sehingga kami memberikan tadi beberapa diklat ada, walaupun masih tetap lambat pertumbuhannya, tapi kami memberikan keleluasaan bahwa satu fisikawan medis boleh bekerja di 3 rumah sakit. Sebetulnya secara itu sebetulnya kurang baik ya, karena konsentrasi dan ininya masih kurang, tapi itu lebih baik dibandingkan kalau kami membuka secara sembarangan gitu. Nah itu Kang Firman. Tapi jelas kami memang ini sedang selalu permasalahan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Oh iya, ya, baik Pak. Terima kasih Bapak sebelumnya. Terima kasih sekali saya ucapkan. Mungkin dicukupkan sekian Bapak untuk Bapak. Nanti kita lanjut terlebih dahulu untuk ke materi kedua ya Pak ya. Bapak terima kasih atas waktunya. Silakan. Nanti untuk teman-teman semuanya pertanyaannya ditampung dulu nantinya di